Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan di video ini terkait dengan bilangan oksidasi. Ada beberapa hal yang harus kalian tahu terkait dengan rule atau aturannya. Bilangan oksidasi adalah muatan pada suatu unsur atau senyawa. Nah, kalau senyawa bebas atau unsur bebas, kalau tidak tertera bahwa itu muatannya +1 atau -1, maka dia muatannya adalah 0. Nanti saya jelaskan itu 0 di mana, -1 atau +1 itu yang mana. Kemudian bilangan oksidasi, dalam menentukan bilangan oksidasi ini ada urutan terkait dengan muatan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Nah, ini urut. Jadi nanti dalam mengerjakan, kalau ada unsur Li dalam suatu senyawa maka dia +1. 1 Li gitu ya. Ada 1 Na maka dia +1 muatannya itu mesti. Nah, ini urutannya seperti ini. Kemudian yang kedua, nanti baru O-nya, baru yang ini, baru unsur yang tidak diketahui bilangan oksidasinya. Baik, mungkin langsung saja biar agak cepat. Ini saya kasih contoh ambil dari internet. Ini untuk example 2261. What is the oxidation number for manganese and the compound potassium permanganate? Jadi ini maksudnya berapa bilangan oksidasi dari manganis atau Mn dari senyawa KMnO4. Nah, kita nanti sebentar lihat tadi urutan tadi itu ini. Oke, sekarang kita tulis KMnO4. Oke. KMnO4 tadi seperti ini. Sekarang kita ke ketentuannya. Yang pertama, urutan pertama. Mana itu Mn, ada enggak? Mn atau O? Oh, sebentar. Oh, sorry, enggak K ya. K-nya, nah K-nya +1. Nah, berarti cara mengerjakannya atau sebelum ke sana, jadi kalau di sini tidak dituliskan muatannya itu di sini. Jadi misalnya ini +1, berarti muatannya dari total ini nanti +1. Kalau tidak ditulis seperti ini, berarti di sini muatannya adalah 0, di sini 0. Nah, 0 itu maksudnya nanti jumlah bilangan oksidasinya kalau dijumlahkan dari K, Mn, O4 ini akan sama dengan 0. Nah, ini K tadi di sini adalah +1. +1. Kemudian Mn kan yang dicari. O berapa? O di sini -2. Di sini -2. Maka kita tulis -2 dulu di sini. Nah, Mn yang ditanyakan, ini pertanyaannya ini berapa kan gitu. Nah, karena belum diketahui, kita tulis X dulu. Nah, maka cara mengerjakannya seperti ini, seperti persamaan biasa saja. Nah, di sini K-nya 1 ya, K-nya 1, maka ini kita tulis gini. Maka 1 ya dikalikan ini +1-nya saya tulis karena kalau di reaksi plus itu kita tulis. Nah, ini yang pertama, kita kurung. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah X. Nah, karena belum tahu di sini. Kemudian ditambah lagi O4. O-nya 4 berarti 4. 4 dikalikan O itu muatannya -2. Nah, sama dengan 0. 0 dari mana? Nih, 0 itu dari sini.
Nah, 0 itu ini. Karena ini muatannya 0, tidak ditulis itu 0. Oke, saya ulang. Plus 1 ini dari mana? Plus 1 ini dari ketentuan ini. Nah, jadi kalau ada K, maka muatannya plus 1. Ini plus 1. Kemudian urutan kedua O. O berapa? Min 2. Ini O-nya min 2 ini. Kemudian MN-nya berapa? Belum diketahui. Kita tulis X. Kemudian muatannya ke MnO4 adalah 0. Maka persamaan bilangan oksidasinya adalah 1 kalikan plus 1. 1 itu karena di sini tuh K-nya cuma 1 nih. Nah, kemudian Mn itu ini. Kemudian karena dia 1 ya, sorry. Maaf, kita tulis ini mungkin nulisnya kurang. Mn-nya kan 1 ya. Nah, kita tulis di sini biar lebih jelas lagi, berarti 1 dikalikan X. Nah, gitu. Kemudian 4 ini karena O-nya ada 4. 4 kalikan min 2. Min 2-nya dari mana? Min 2-nya dari yang ini, min 2. Sama dengan 0. 0-nya adalah karena di sini muatannya 0. Ya sudah, tinggal menyelesaikan persamaan sederhana ini. 1 kali 1 berarti ini plus 1. Ditambah ini X. Ditambah ini 4 kali min 2 menjadi min 8 sama dengan 0. Kemudian berarti ini X, ini plus 1 sama min 1 berarti min 7 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan plus 7. Nah, berarti muatan atau bilangan oksidasi dari Mn ini adalah sama dengan plus 7. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di sini MnO4 min 1. Oke, MnO4 min 1. Kita lihat lagi MnO4. Nah, di sini ada muatannya min 1 atau ditulis min atau min 1 boleh. Nah, ini maksudnya bahwa bilangan oksidasi dari MnO4 itu min 1. Nah, sekarang kita tulis lagi. Ini O tadi bilangan oksidasi adalah min 2. Kemudian Mn ini yang kita cari. Nah, ini yang kita cari atau X gitu ya. Maka persamaannya bisa kita tulis di sini 1 ya, berarti 1 dikalikan X. Terus ditambah 4 dikalikan min 2 sama dengan, nah ini bukan 0 lagi karena di sini ada min 1, sama dengan min 1. Nah, berarti kita tulis 1 kalikan X berarti X. 4 kalikan min 2 berarti min 8 sama dengan min 1. Sorry, sama dengan min 1. Berarti di sini X sama dengan min 1. Ini pindah menjadi plus 8. Berarti X sama dengan plus 7. Berarti di sini bilangan oksidasinya plus 7 Mn-nya. Oke, ini untuk kasus di sini ada muatannya di sini. Sekarang contoh berikutnya ada lagi ya. Nah, sekarang Fe2O3. Fe2O3 kita lihat. Fe2O3. Fe2O3.
Nah, di sini muatannya tidak ditulis, berarti di sini muatannya 0 ya. Nah, yang ditanyakan Fe-nya di sini. Nah, ini bilangan oksidasinya berapa? Dan Fe-nya 2, O-nya 3. Berarti ini kita bisa tulis yang O tadi kan min 2 ya, min 2. Maka kita tulis min 2 dikalikan 3 ya, dikalikan 3. Sorry, kebalik. Nah, gini aja. 3 dikalikan min 2 itu ya. Kemudian ditambah, nah ini 2 ya, maka 2 dikalikan, ini misalnya kita misalkan X dikalikan X sama dengan 0. Nah, 0 karena di sini itu tidak ditulis ya, berarti 0. Maka di sini hasilnya itu min 6, ini plus 2X sama dengan 0. 2X sama dengan plus 6. Ini pindah menjadi plus. Maka X sama dengan plus 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Nah, berarti ini bilangan oksidasinya plus 3. Bilangan oksidasi dari Fe-nya itu plus 3. Oke, itu contoh berikutnya. Masih ada lagi enggak? Coba ini NaClO3. NaClO3. Berikutnya contoh lagi NaClO3. Nah, sekarang kita cek. Na yang ditanyakan adalah Cl-nya ya. Cl-nya. Na itu berapa? Na di sini Na nih plus 1. Ini Na plus 1. Na plus 1 ya. Oke, kita cek. Ini tadi O-nya adalah min 2. Na-nya adalah plus 1. Nah, ini yang ditarik. Berarti persamaannya adalah 3 dikalikan min 2 ditambah 1 dikalikan plus 1. Saya kasih kurung ya. Nah, ditambah ini X ya. Ini X, 1 dikalikan X sama dengan 0. Min 6 ini plus 1 plus X sama dengan 0. Ini min 5 plus X sama dengan 0. X sama dengan plus 5. Nah, bilangan oksidasi dari Cl adalah plus 5. Kita cek. Benar, oke. Baik, sudah habis contohnya. Baik, sementara itu bagaimana menentukan bilangan oksidasi ya. Bagaimana menentukan bilangan oksidasi? Saya ulang ya. Saya ulang bahwa yang harus diingat, bilangan oksidasi atau muatan pada suatu unsur atau senyawa. Nah, ini tadi sama dengan 0 atau sesuai muatannya tadi. Kemudian cara mengerjakannya adalah ini urutannya seperti ini. Dari ini
kemudian dilihat bilangan oksidasinya ini, kalau ada 3 ya ini, seperti ini. Nah, kemudian baru ditentukan mana bilangan oksidasi yang mau dicari gitu. Nah, jadi untuk Li misalnya ini mesti +1 bilangan oksidasinya, Na juga +1, K juga +1, dan seterusnya. O itu -2, F -1, H itu +1, dan seterusnya ini. Baru dicari bilangan oksidasi yang dicari. Nah, baik, itu untuk sementara video yang pertama. Nanti saya lanjutkan untuk menentukan reduksi atau oksidasi dari suatu reaksi kimia. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.